Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesa Dia Pramesti, NPM 201705104 dari kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang kuis pra-UTS, pengganti materi pertemuan ke-10, responsi pemrograman terstruktur. Pertama kita lihat dulu soalnya, ambil dari web. Tuh, soal yang pertama, itu buatlah sebuah fungsi dengan nama luas segitiga yang mengembalikan luas segitiga berdasarkan parameter panjang, alas, tinggi. Lalu petunjuk, perhatikan kata kunci yang dicetak tebal, tapi ini udah ada jawabannya. Yaitu jawabannya double luas segitiga, double A, double T, lalu return A 5 dikali alas, return 5 kali alas kali tinggi. Setengah itu kok titik itu setengah kali alas kali tinggi. Itu untuk luas segitiga. Return titik 5 ini untuk setengah alas kali tinggi. Lalu ini si outannya, nanti inputannya 10 benar. Lalu untuk soal kedua, buat tipe data berbentuk ADT dengan lingkaran yang memiliki elemen data radius dan elemen fungsi get luas untuk mengembalikan nilai luas lingkaran. Berdasarkan radiusnya, buat juga sebuah konstruktor dengan parameter radius sehingga dapat digunakan untuk inisialisasi ketika dideklarasikan objek lingkaran. Constraint radius elemen dengan real kurang dari 1 juta. Petunjuk lebih dari 0 ya harusan. Petunjuknya, perhatikan kata kunci yang dicetak tebal untuk menjawab soal-soal ini. Jawaban soal ini juga udah dijawab, yaitu kelas lingkaran, double radius, elemen data, double radius public, lingkaran, double radius, di sini aja deh, biar enak. Nih, jadi ini kelas lingkaran. Untuk mengenalkan kelas lingkaran, ini double radius itu buat kelas lingkaran. Double radius ini elemen datanya untuk radius, untuk deklarasi radius dari double. Lalu public ini untuk menjalankan kelasnya. Lalu lingkaran lalu mendeklarasikan radius itu double radius untuk konstruktor dengan parameter. Lalu this radius sama dengan radius untuk memberitahu bahwa radius itu ya isinya datanya radius gitu. Di situ double get luas itu untuk mendeklarasikan get luasnya menggunakan double. Habis ini kan elemen fungsi get luas, lalu return m underscore pi kali radius dikali radius. Lalu si outannya lingkaran 1110 si out ini si outannya ini 314.159 3.159,1. Lanjut yang nomor 3, buat program untuk menghitung banyak huruf vokal, huruf besar dan huruf kecil dianggap sama dari string yang diinputkan. Input satu baris string dengan panjang n.
inputnya satu baris string dengan panjangnya n. Ada nanti panjangnya berarti disuruh kita cari, disuruh kita sendiri yang menginput. Lalu outputnya satu baris berupa angka, banyaknya huruf vokal. Jadi outputnya itu langsung kayak banyaknya huruf vokal dalam string, satu kalimat string itu yang diinputkan tadi. Lalu constraint-nya, n-nya, banyaknya, panjang katanya itu n-nya lebih dari 0, tapi kurang dari sama dengan 100. Lalu jika perintahnya adalah membuat program, maka harus membuat program yang utuh. Lalu untuk tesnya nanti, tes di akhirnya itu inputnya Bandar Lampung, maka huruf vokalnya itu ada 4. Huruf vokalnya kan A, 1, 2, 3, 4. Ya. A-nya 3, U-nya 1. Lalu untuk ini codingannya ya, untuk codingannya ini bentar. Oke, include IOStream, include string .h ini. Lalu using namespace std. In main, in untuk deklarasi jumlah vokalnya, in jumlah vokal untuk deklarasi itu nanti jumlah kata yang diinputkannya. Lalu in k, lalu char katanya itu kan katanya nggak boleh lebih dari 100, tapi 100 boleh gitu. Lalu ini tadi integer jumlah vokal itu untuk nanti vokalnya yang muncul tuh berapa dalam satu string. K itu berapa banyaknya kata dalam suatu kalimat yang atau string yang diinputkan. Lalu langsung masuk ke chinket line untuk inputan kata 102 itu maksimal. Lalu k starlen kata, nah kan ini. Lalu for-nya integer i sama dengan 0, i kurang dari k, i plus i nya harus kurang dari k, kan i sama dengan 0. Lalu masuk ke sini if kata i sama dengan a, ini sama juga kata i sama dengan a besar. Jadi kan tadi perintahnya ini kan disuruhnya kan huruf besar dan kecil dianggap sama. Jadi harus dimasukkan di programnya juga agar kalau misalkan kata i-nya a kecil, ini a sama dengan a besar. Kata i-nya itu i kecil, kata i-nya itu i besar. Jadi kan huruf vokal ada 4, ada a, i, u, e, o. Jadi ini a, i, u, e, o. Ini i kecil, i besar, diinputkannya i kecil, i besar, u kecil, u besar, e kecil, e besar, o kecil, o besar, terus jumlah vokal plus ini tadi untuk jumlah vokalnya. Lalu cuma jumlah vokal, jadi nanti yang hanya dikeluarkan itu hanya jumlah vokalnya. Katanya yang diinputkan yang terdeteksi cuma angka-angka huruf-huruf ini aja, itu a, i, u, e, o aja. Jadi yang bakal terkeluar diinputkan, yang bakal si outanya atau keluarannya antaranya jumlah vokalnya. Tuh. Kalau di running itu Bandar Lampung. Bandar Lampung tuh benar. Bandar Lampung keluarannya 4 vokal. Benar. Lalu saat ini Nugroho sedang di bumi lagi, ya bersama 3 astronot NASA lainnya, yaitu Michelle Hope, Victor Rover, Dasanan Walker baru saja melihat menggunakan kapsul Crew Dragon dari SpaceX pada Sabtu. Itu mendapatkan 238 huruf vokal dan seterusnya. Lalu yang kata 3 ini mendapatkan 40 vokal. Lalu lanjut nomor 4. Itu buat tipe data bentukan dengan nama poin yang
memiliki data member X dan Y yang merupakan representasi dari titik bidang datar. Tipe data ini memiliki konstruktor. Konstruktor default akan memberikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Konstruktor dengan dua parameter akan memberikan nilai X ini berdasarkan parameter. Konstruktor yang menduplikasi objek point lainnya. Selain itu juga memiliki print fungsinya bisa ya. Ini saya merah, jadi kita bukanya lewat CPP aja. Yang nomor 4. Nomor 4 ini gunakan header. Menggunakan header include IOStream, include math, lalu using space std, lalu class point untuk deklarasi poinnya, menggunakan kelas di point, lalu public untuk menjalankan kelasnya, lalu point untuk masukkan input data itu point integer X, ini untuk parameter X sama dengan 0, lalu integer Y ini untuk parameter Y sama dengan 0. Lalu X sama dengan ini X karena kan ini parameternya, parameter X. Lalu Y sama dengan underscore Y di parameter Y. Lalu untuk keluarannya, untuk cout-nya menggunakan void print cout X spasi cout X lalu spasi Y. Cout-nya ini X spasi Y. Lalu untuk privat, untuk masukkan ini integer X dan Y. Lalu lanjut nomor 5. Nomor 5 hijau ya, jadi lanjutkan class point pada soal sebelumnya. Buat tipe data bentukan dengan nama point yang memiliki data member X dan Y yang merupakan representasi titik bidang datar. Tipe data ini juga memiliki konstruktor. Konstruktor default akan memberikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. 2. Konstruktor dengan dua parameter akan memberikan nilai X dan Y berdasarkan parameternya. 3. Konstruktor yang menduplikasikan objek point lainnya. Selain konstruktor juga memiliki member fungsi. Print fungsi ini akan mencetak nilai X dan Y berdasarkan spasi. Distance fungsi ini memiliki satu parameter yaitu objek point. Fungsi ini akan mengembalikan nilai jarak antara poin. Petunjuknya perhatikan. Nanti sampel tesnya dipakai ini. Resultnya 0 sama 5. Lalu answer jawabannya, headernya include IOStream, include math, using namespace std, lalu class point untuk class pointnya, lalu public untuk menjalankan kelasnya, point untuk input data, point untuk ini nomor berapa ya? Sama ya? Oh iya, karena sama. Karena sama, jadi kita pakai ini aja lah, itu pusing. Jadi kan melanjutkan nomor 4 tadi kan sama. Ya. Include IOStream, include math, lalu using namespace std, lalu class point atau public, lalu point. Ini lanjutan yang tadi kan. Point lalu
deklarasikan parameter x itu integer x sama dengan 0, integer parameter y sama dengan 0. Lalu x sama dengan parameter x, lalu y sama dengan parameter y. Lalu void print, keluarannya si out x spasi y. Ini double distance, nah ini ditanyakan pada soal itu kan, lanjutan dari soal nomor 4. Kan nomor 4 ini tambahnya ini yaitu double distance, point, dan point ini parameter dari point. Lalu return sqrt bow x min parameter point x 2, lalu ditambah bow y min parameter point y, 2, private deklarasi x dan y. Dah nomor 5 tadi. Nomor 5 itu kalau di situ hasilnya kayak gini. Nomor 5 kalau di hasilnya nih 0. Kalau untuk P2,5 2,5, ini P2 7,8 7,8, A 0,0 B 3,5 terjadinya 5. Lalu nomor 6, lanjutkan koresponden pada soal sebelumnya. Jadi melanjutkan pada soal sebelumnya. Buat tipe data bentukan dengan nama point yang memiliki data member X dan Y yang memiliki representasi titik di bidang datar. Tipe data ini Tipe data ini juga memiliki konstruktor. Store default akan memberikan nilai X dan Y sama dengan 0. Ini print fungsi ini akan mencetak nilai X dan Y yang dipisahkan dengan spasi. Distance fungsi ini memiliki satu parameter, itu objek point. Fungsi ini akan membalikan nilai jarak antar point. Terus perhatikan, amati dan pelajari konsep duplikasi objek untuk membuat fungsi ini. Nomor 2, buat 4 fungsi di luar kelas atau struct bukan member dari ADT point, yaitu fungsi dengan 2 parameter, di mana parameter pertama adalah pointer point untuk mereferensi ke array point, dan parameter kedua adalah n yang merupakan panjang array. Fungsi tersebut adalah left, right, bottom, top. Oke. Karena ini belum mengerjakan, terus kayak lihat di sini saja. Ini nomor 6. Warna ini lumayan panjang karena yang diminta juga banyak. Feedernya include IOStream, include Matha, using namespace std class point public. Lalu kan ini lanjutan yang tadi ya, ini sama kayak yang soal nomor ini, sama kayak soal yang nomor 5. Class point sampai ini, cuman beda ini nggak ada private-nya karena masih ada lanjutannya. Itu sama-sama kayak nomor 5 ya kan, sama nih nomor 5 nih, nomor 5 sama yang tadi udah dijelasin, jadi tinggal lanjutin aja ya. Sama ini sama kayak nomor 5. Lalu bawahnya menggunakan fungsi pointnya, point def. Untuk inputan point itu parameternya underscore point, kurung buka kurung tutup. Lalu integernya untuk deklarasi parameter like, lalu underscore select, lalu integer left list itu untuk mendeklarasikan left listnya. Left list itu sama dengan point. Lalu in array untuk
mendeklarasikan arraynya. Lalu for integer deklarasi i sama dengan 0, i-nya kurang dari parameter leg. Lalu if leftList lebih dari parameter point i yang tadi diinputkan, lalu leftList sama dengan parameter point i, in array sama dengan i. Lalu returnnya point underscore point untuk parameter point, lalu in array dalam kurung. Lalu untuk point bottomnya parameter point, lalu integeran parameter leg, lalu in lowest sama dengan parameter point sama 0, i-nya 0, x in array, lalu for integer i sama dengan 0, deklarasi i sama dengan i kurang dari underscore slide atau parameter leg. If lowest lebih dari parameter point i, lowest sama dengan point i, lalu in array i. Lalu return pointer point, dalamnya in array. Lalu point top, pointnya lalu parameter point, integernya parameter let, lalu integer higgs sama dengan ini point i-nya 0, x, lalu in array. Lalu masukkan i sama dengan 0, i kurang dari parameter leg, lalu if higgs ini kurang dari parameter point i, maka higgs sama dengan parameter point i dan in array sama dengan i. Lalu return parameter point dalamnya in array. Tutup. Dikembalikan lagi nilainya ke atas. Kita lanjut ke nomor Lanjut ke nomor 7, lanjutkan class point pada soal sebelumnya. Fungsi class itu buat tipe data bentukan dengan nama point yang memiliki data member X dari merupakan titik member fungsi print fungsinya. Ini buat fungsi plot di luar kas. Tuh. Nanti akan ditesnya tuh diinputkan ini. Lalu resultnya kayak gini. Kita coba nomor 7. Wah, panjang banget. Salah. Nomor 7 ini ini kan sama tadi, atas itu sama, kan melanjutkan ya. Jadi sampai kayak bottom deh. Sampai top ya. Top. Jadi sampai ini. Sekarang void plot sama ini dari atas ke bawah sama kayak nomor 6. Nah, void plot point pointernya point, lalu ini diisi nanti integer let.
Lalu boolean skip sama dengan false, kalau bisa sama dengan false. Lalu integer is same, sama. Cout y, lalu n. Lalu for, ini cabangan for i sama dengan 9. Kalau integer i sama dengan 9, i lebih dari sama dengan 0, i min kan diperkurang, lalu cout-nya i. For j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan 9, j++. Lalu for in L sama dengan 0, L kurang dari parameter leg. Plus K-nya K sama dengan 0, K kurang dari 1 dikurangi 1. K++ if parameter point K sama dengan parameter point L dan parameter point K sama dengan parameter point L, berarti sama, is same. If point L sama dengan i dan parameter point L sama dengan j dan parameter point L lebih dari 0 dan parameter point L lebih dari sama dengan 0 dan point L kurang dari sama dengan 9 dan point L kurang dari sama dengan 9 is same, berarti itu juga sama. Cout-nya berarti tali atau bintang. Skip true, tidak benar, harus skipnya. If skip cout-nya titik, lalu skip false, cout-nya lalu cout-nya ini. Lanjut nomor 8. Itu juga melanjutkan kelas pada soal sebelumnya. Nomor 8 itu melanjutkan kelas juga ya, dari soal nomor 7. Jadi kayak soalnya itu berkelanjutan. Ini nomor berapa sih tadi? Lupa. Nomor 8. Mungkin lebih dibenerin di ini plotnya aja sih yang nomor 8 itu. Sama atasnya ini jadi beda. Yang nomor 8 itu atasnya itu beda. Ini menggunakan point 3D, lalu public point 3D, integer parameter x sama dengan 0, integer parameter y sama dengan 0, integer parameter z sama dengan 0, lalu x itu sama dengan parameter x, lalu y sama dengan parameter y, ini lambang parameter ya yang ada underscore di bawah, lalu z sama dengan parameter z. Lalu void printnya, cout-nya tadi sama kayak yang tadi nomor 67, x spasi y, dan ini tambahan z karena itu kan tiga parameter. Kalau tadi itu sampai nomor 7 ada 2 parameter, kalau nomor 8 ini 3 parameter. Double distance sama aja, cuma ditambahin z ini kan ini ada 3 parameter jadinya z, x, y, z. Kalau tadi x, y aja. Lalu ini kelas poin ke bawah ini sama, semuanya sama nomor 6, sama nomor 7. Lalu kita lanjut aja ke nomor 9. Ini lanjutin poin 3D, poin 3G lanjutannya tadi.
Lalu ini cuma di atasnya aja. Web page-nya ini ya sama aja, cuman dibener-benerin, ditambahin double, tambahin poin, sama ini ditambahin, ini juga ditambahin sampai X sampai Z same. Lanjut aja ke nomor 10. Nomor 10 ini itu lanjutan juga class point, tapi tadi nomor 10 ini sama aja, kan cuma lanjutan. Nih, kalau nomor 10 ditambahin main untuk poin 3D A 554 dan 3DB 553, si outnya A muncul B. Lalu kalau tadi si outan tadi kalau di running tadi resultnya tadi itu yang nomor 9 itu ada 16 resultnya, inputannya kayak gini. Lalu yang nomor 10 itu resultnya itu ada 90 inputannya, kalau poin inputannya kayak gini. Jadi nomor berapa lagi ya? Nomor 8 ya? Iya, nomor 8 itu resultnya 00 kalau misalkan inputannya kayak gini. Udah selesai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.